Indonesia. Dalam subbab A kali ini, saya akan membahas tentang dinamika kependudukan. 1. Pengertian dinamika kependudukan. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu artinya penduduk? Ya, penduduk merupakan sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah. Lalu, apa itu dinamika kependudukan? Dinamika kependudukan merupakan perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. A. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu. Nah, pertumbuhan penduduk ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada pertumbuhan penduduk alami dan ada pertumbuhan penduduk total. 1. Pertumbuhan penduduk alami. Perhitungan pertumbuhan penduduk alami dapat menggunakan rumus T sama dengan L min M, dengan keterangan T adalah pertumbuhan penduduk, L adalah jumlah kelahiran, dan M adalah jumlah kematian. Nah, dari rumus tersebut dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan penduduk alami merupakan selisih antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Yang kedua, ada pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total merupakan perhitungan perubahan jumlah penduduk berdasarkan kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Perhitungan pertumbuhan penduduk total biasanya menggunakan rumus T sama dengan L min M ditambah I min E, dengan keterangan T adalah pertumbuhan penduduk, L adalah jumlah kelahiran, dan M adalah jumlah kematian. Lalu I adalah jumlah imigrasi atau masuk, dan E adalah jumlah emigrasi atau keluar. Faktor dinamika penduduk. Nah, faktor dinamika penduduk ini ada 3. Yang pertama ada kelahiran, yang kedua ada kematian, dan yang ketiga ada migrasi. Yang pertama, kelahiran. Nah, banyaknya kelahiran yang terjadi itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pernikahan usia muda, tingkat fertilitas atau kesuburan yang tinggi, serta anggapan banyak anak banyak rezeki. Nah, untuk yang terakhir itu salah ya teman-teman, itu hanya mitos. Yang kedua ada kematian atau mortalitas. Kematian disebabkan karena banyaknya penyakit, serta banyaknya bencana alam yang terjadi. Kalau faktor penghambatnya kematian ini seperti meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Yang ketiga ada migrasi. Sebelum kita mengetahui jenis-jenis migrasi, kita perlu mengetahui apa itu migrasi. Jadi, migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Nah, migrasi ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada migrasi nasional dan yang kedua ada migrasi internasional. Kalau migrasi nasional itu seperti transmigrasi, urbanisasi, dan evakuasi. Kalau migrasi internasional itu seperti imigrasi, emigrasi, dan turisme. C. Dampak pertumbuhan penduduk. Banyaknya penduduk di Indonesia ini memiliki faktor-faktor yang agak buruk ya teman-teman. Seperti yang pertama itu seperti penggunaan lahan untuk permukiman dan bercocok tanam itu semakin berkurang. Banyaknya pengangguran, polusi dan limbah pabrik rumah tangga, peternakan, dan industri itu meningkat. C. Dampak pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang terus-menerus meningkat akan memberikan dampak buruk bagi penduduk itu sendiri. Mulai dari rusaknya lingkungan, lahan yang semakin berkurang, hingga angka pengangguran yang semakin meningkat. Beberapa perilaku mobilitas menurut Ravenstein 1885. Informasi dari tempat tujuan, khususnya dari sanak saudara, sangat penting bagi orang yang ingin bermigrasi. Informasi negatif dari tempat tujuan mengurangi minat penduduk yang ingin bermigrasi. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula frekuensi mobilitasnya. A. Ketenaga kerjaan. Tenaga kerja yaitu sebagian besar dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Bekerja dapat diartikan sebagai melakukan kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan
memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dengan kurun waktu tertentu. B. Perilaku migran tenaga kerja. Migran di kota merupakan penolong utama bagi migran baru yang ingin bekerja di kota. Sanak saudara atau teman di kota merupakan tujuan awal kedatangan migran. Setelah beberapa lama bekerja di kota, migran akan memilih tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja. Nah, dari ketiga faktor tersebut, yuk kita bahas dulu faktor yang pertama, yaitu faktor pendapatan. Tingkat pendapatan berhubungan langsung dengan status sosial ekonomi penduduknya. Realistisnya, semakin tinggi pendapatan, maka semakin mampu pula untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, pangan, ataupun papan. Nah, tingkat pendapatan ini dapat dihitung dari pendapatan per kapita. Menurut data dari CAIC, pada tahun 2021, Indonesia mendapatkan pendapatan per kapita sebesar 4.349,17 US dollar. Jumlah ini meningkat daripada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3.927,33 US dollar. Selanjutnya kita bahas faktor yang kedua, yaitu faktor kesehatan. Baik atau tidaknya tingkat kesehatan di suatu negara itu dapat dilihat dari lengkap atau tidaknya fasilitas yang tersedia di setiap daerah-daerahnya. Nah, tingkat kesehatan sendiri dapat diukur dari angka kematian bayi dan juga angka harapan hidupnya. Nah, di Indonesia sendiri, dilansir dari laman Republika, menurut Hasto Wardoyo selaku Ketua BKKBN, pada tahun 2022 angka kematian bayi di Indonesia menyentuh angka 24 per 1000 kelahiran bayi. Jumlah ini meningkat daripada tahun sebelumnya, yaitu sekitar 11,7 per 1000 kelahiran bayi. Nah, lain halnya dengan angka harapan hidup di Indonesia. Angka harapan hidup di Indonesia itu tergolong tinggi. Nah, lain halnya dengan angka harapan hidup di Indonesia. Angka harapan hidup di Indonesia tergolong cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik, angka harapan hidup di Indonesia mencapai 73,5 pada tahun 2021. Jumlah ini meningkat 0,1 tahun daripada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 73,4 tahun saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pendukungnya. Sayangnya, di Indonesia, angka melek huruf dan kesadaran pendidikan tergolong rendah. Ironisnya, hal tersebut dipengaruhi oleh ekonomi yang menyebabkan penduduk di Indonesia banyak yang putus sekolah. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan program 12 tahun wajib sekolah dan juga beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan juga beasiswa bagi orang yang berprestasi. Nah, kalian perlu tahu nih, pada tahun 2022 Indonesia menduduki peringkat ke-55 dalam kualitas pendidikan di dunia. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Apa sih sebenarnya IPM itu? IPM adalah suatu metode pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Nah, gunanya IPM ini untuk apa sih sebenarnya? IPM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara tersebut masuk ke dalam negara maju, berkembang, atau malah terbelakang. Nah, IPM sendiri dihitung dengan memformulasikan 3 indeks, yaitu indeks harapan hidup, yaitu usia yang dicapai seseorang sejak lahir sampai dengan meninggal dunia. Yang kedua ada indeks pendidikan yang meliputi 2 indikator, yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Yang terakhir ada indeks hidup layak, yaitu ukuran rata-rata kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, indeks hidup layak ini di Indonesia diukur di setiap provinsinya. Lalu, apa sih manfaat IPM itu? Manfaat IPM antara lain adalah sebagai indikator pengukur keberhasilan
dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Yang kedua adalah untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Dan yang ketiga adalah sebagai data strategis untuk mengukur kinerja pemerintah serta sebagai alokator penentuan dana alokasi umum. Nah, jadi pada sebab selanjutnya ada C, yaitu kuantitas penduduk. Nah, pada kuantitas penduduk ini membahas tentang sumber data dan pengelolaan data. Oh ya, sebelumnya kalian udah tahu belum sih berapa jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini? Nah, jadi jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini ada sekitar 237.641.334 juta jiwa loh. Nah, dan kualitas penduduk yang ada di Indonesia ini itu ditentukan oleh tingkat pendidikan, pendapatan, dan juga kesehatan. Yuk simak materi berikut. Yang pertama ada A, yaitu sumber data kependudukan. Pada sumber data kependudukan ini ada 3. Yang pertama, A. Sensus penduduk, B. Registrasi penduduk, dan C. Survei penduduk. Yang pertama, A. Sensus penduduk. Oh ya, sebelumnya rumah kalian udah pernah belum sih dikunjungin sama petugas sensus? Jadi, sensus penduduk yang ada di Indonesia ini secara resmi dilakukan oleh BPS loh. Nah, sensus penduduk merupakan suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian data yang ada di Indonesia ini, yaitu pada suatu daerah tertentu atau pada waktu tertentu. Jadi, sensus penduduk ini dilakukan setiap 10 tahun sekali secara berkala. Hal tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan para penduduk yang ada di Indonesia ini. Yang kedua ada B, registrasi penduduk. Jadi pada registrasi penduduk ini, setiap penduduk yang mengalami peristiwa demografi itu wajib sehingga terdaftar pada sistem administrasi kependudukan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada C, survei penduduk. Survei penduduk merupakan cara untuk memperoleh kependudukan. Jadi cara untuk memperoleh kependudukan ini tidak harus menghitung seluruh responden yang ada di suatu negara ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis data kependudukan. Ada 4 kriteria yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu biologis, sosial, ekonomi, dan juga geografis. Yang pertama yaitu komposisi penduduk berdasarkan kriteria biologisnya. Kriteria biologis yang akan kita gunakan untuk menentukan komposisi penduduk kali ini adalah umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut umur dapat digunakan untuk menentukan rasio beban ketergantungan. Rasio beban ketergantungan dapat dirumuskan sebagai berikut. Jumlah penduduk non-produktif dibagi dengan jumlah penduduk produktif dikalikan dengan 100. Apa sih penduduk non-produktif itu? Penduduk non-produktif adalah penduduk yang usianya kurang dari 15 tahun dan lebih dari 65 tahun. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat digunakan untuk membedakan penduduk laki-laki dan perempuan. Rasio jenis kelamin dapat dirumuskan sebagai berikut. Penduduk laki-laki dibagi dengan penduduk perempuan dikalikan dengan 100. Nah, kedua data tersebut biasanya tersaji dalam piramida penduduk. A. Piramida penduduk muda. Biasanya piramida ini berbentuk segitiga sama kaki. Mengapa? Karena penduduk dengan usia yang muda lebih banyak daripada penduduk dengan usia yang tua. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa angka kelahiran lebih meningkat daripada angka kematiannya. B. Piramida penduduk stasioner. Loh, kok bentuknya sejajar sih? Iya, karena penduduk dengan usia yang muda seimbang dengan penduduk dengan usia yang tua. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa angka kelahiran sejajar dengan angka kematiannya. Selanjutnya yaitu C. Piramida penduduk tua. Piramida ini biasanya berbentuk seperti batu nisan. Mengapa? Karena penduduk yang memiliki umur lebih tua lebih banyak daripada penduduk yang memiliki umur lebih muda. Maka dapat disimpulkan bahwa angka kelahirannya lebih rendah daripada angka kematian. Kriteria sosial yang akan digunakan untuk menentukan komposisi penduduk kali ini adalah tingkat pendidikan dan perkawinan. A. Tingkat pendidikan. Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, tidak sekolah sama sekali. Yang kedua, tidak tamat SD. Yang ketiga, tamat SD. Yang keempat, tidak tamat SMP. Yang kelima, tamat SMP. Yang keenam, tidak tamat SMA.
yang ke-7 lulus SMA, yang ke-8 lulus perguruan tinggi. Dari hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendidikannya, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh daerah. Ketiga yaitu komposisi penduduk berdasarkan kriteria ekonominya. Analisis data komposisi penduduk berdasarkan kriteria ekonominya dibagi menjadi 2, yaitu A. Jenis mata pencaharian. Untuk menentukan komposisi penduduk, jenis mata pencaharian dapat dikelompokkan. Dari pengelompokan itulah dapat diketahui mata pencaharian apa yang dominan di suatu daerah. Selain itu, dapat diketahui juga tingkat kemakmuran penduduknya. Semakin beragam jenis mata pencaharian, maka semakin besar pula kemungkinan tingkat kemakmurannya. Selanjutnya yaitu B. Status perkawinan. Untuk menentukan komposisi penduduk, status perkawinan dapat dibagi menjadi 2, yaitu belum kawin dan sudah kawin. Berdasarkan angka perkawinannya, dapat diprediksi jumlah kelahiran suatu daerah. Semakin tinggi angka kelahiran, semakin besar pula peluang daerah tersebut memiliki jumlah penduduk yang lebih besar. Selanjutnya yaitu B. Tingkat pendapatan. Untuk menentukan komposisi penduduk, tingkat pendapatan dapat diukur melalui pendapatan per kapitanya. Apa sih pendapatan per kapita itu? Pendapatan per kapita merupakan pendapatan total suatu negara dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Yang keempat yaitu komposisi penduduk berdasarkan kriteria geografisnya. Komposisi penduduk ini disusun berdasarkan area tempat tinggalnya. Perbedaan area tempat tinggal dapat dilihat dari garis batas administrasinya, seperti garis batas desa, kota, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara. Selanjutnya ada C. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan proporsi jumlah penduduk terhadap luas wilayah. Berikut kriteria kepadatan penduduk. Yang pertama ada kepadatan penduduk kasar. Kepadatan penduduk kasar menunjukkan banyaknya penduduk per satuan luas wilayah. Lalu yang kedua ada kepadatan penduduk fisiologis. Nah, jadi kepadatan penduduk fisiologis ini menunjukkan jumlah penduduk tiap kilometer persegi lahan pertanian. Selanjutnya ada kepadatan penduduk agraris. Nah, pada kepadatan penduduk agraris ini, kepadatan penduduk agraris adalah jumlah penduduk yang bermata pencaharian petani tiap kilometer persegi lahan pertanian. Selanjutnya, pada subbab kali ini saya akan membahas mengenai bonus demografi dan permasalahan dinamika kependudukan. Namun, di materi kali ini saya akan lebih fokus ke bonus demografi. Menurut kalian, apakah Indonesia telah mengalami bonus demografi? Ya, diprediksi tahun 2020 sampai 2030 Indonesia akan menikmati bonus demografi. Bonus demografi terjadi pada usia 15 sampai 64 tahun. Hal ini dipengaruhi oleh transisi demografi yang menunjukkan jumlah penduduk usia produktif meningkat 2 kali lipat dari penduduk usia non-produktif. Selanjutnya ada A. Bonus demografi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebelum itu, kalian udah pada tahu belum sih apa definisi bonus demografi? Bonus demografi merupakan keuntungan ekonomis yang disebabkan menurunnya proporsi penduduk muda yang mengurangi besarnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhan. B adalah upaya memanfaatkan bonus demografi. Bonus demografi ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan cara berikut ini. Yang pertama, menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Nah, cara tepat menciptakan sumber daya manusia berkualitas adalah melalui pendidikan. Upaya ini mendukung pelaksanaan pendidikan adalah melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta menyediakan tenaga pendidik yang memadai. Selanjutnya, yang kedua ada menstabilkan iklim investasi dalam negeri. Tindakan ini mengembangkan iklim investasi dalam negeri bertujuan meningkatkan finansial penduduk. Nah, upaya pemerintah mendukung usaha tersebut dengan cara menguatkan lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan. Ketiga, memberdayakan penduduk lanjut usia sebagai aset negara. Jumlah penduduk usia lanjut di Indonesia semakin bertambah.
Pertambahan tersebut akan ditagihkan menjadi beban negara apabila terjadi permasalahan kesehatan dan produktivitasnya menurun. Namun demikian, pendidikan usia lanjut dapat menjadi aset produktif melalui peningkatan kualitas kesehatan penduduk lanjut usia. Selanjutnya yang keempat, menyediakan lapangan kerja. Bonus demografi akan menjadi peluang besar apabila penduduk mendapatkan pemberdayaan yang memadai, serta penyediaan lapangan kerja mencukupi. Yang kelima, pemerintah berkewajiban mewujudkan jaminan sosial secara nasional kepada seluruh lapisan masyarakat. Jaminan ini berfungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta keseluruhan. Lalu yang terakhir, ada meratakan pelayanan kesehatan. Sebagian penduduk Indonesia masih tergolong penduduk miskin. Pengentasan kemiskinan berupa fasilitas asuransi, yang merupakan salah satu solusinya. Yang kedua, permasalahan kependudukan di Indonesia. Yang A, ada masalah akibat kelahiran dan kematian bayi. Meningkatnya angka kelahiran akan menjadikan beban negara yang berfokus pada penyediaan fasilitas fisik seperti kesehatan. Angka kematian bayi yang meningkat disebabkan oleh kualitas kesehatan penduduk yang sangat rendah. Jadi, angka kelahiran yang sangat banyak akan menjadikan beban bagi negara seperti penyediaan fisik, yaitu kesehatan. Dan angka kematian itu disebabkan oleh kurangnya kesehatan. Ada masalah mobilitas penduduk Indonesia. Mobilitas penduduk di Indonesia berhubungan dengan fenomena urbanisasi yang terpusat di wilayah perkotaan, khususnya di Pulau Jawa. Akibatnya, laju pertumbuhan penduduk perkotaan menunjukkan peningkatan secara terus-menerus. Yang C, masalah komposisi penduduk Indonesia. Jumlah penduduk usia muda yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif akan memengaruhi pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Akibatnya, beban tanggungan penduduk produktif meningkat dan mengurangi pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Jadi, masalah yang B, mobilitas penduduk Indonesia mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk perkotaan terus-menerus mengalami peningkatan. Dan yang C, masalah komposisi penduduk Indonesia mengakibatkan tanggungan penduduk meningkat serta mengurangi pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. D. Masalah angkatan kerja Indonesia. Pada tahun 2015, angka pengangguran mencapai 7,56 juta jiwa loh. Pada pertengahan tahun 2016, angka pengangguran di Indonesia hanya mencapai 7 juta jiwa. Dengan demikian, angka tersebut menunjukkan penurunan di setiap tahunnya. Oleh karena itu, kalian harus berperan aktif menekan angka pengangguran tersebut. E. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di 34 provinsi Indonesia masih belum merata. Kepadatan penduduk masih terpusat di kawasan Pulau Jawa. Dengan demikian, daerah yang padat akan semakin padat. Adapun upaya pemecahan masalah akibat ketidakseimbangan kepadatan penduduk yaitu melalui program transmigrasi. Terkunci, terbuka kembali. Oke. Ngatung kamera. Anjay. Foto deh, foto deh. Guys, sampai sana. Kata tuh aku. Aku tuh tapi nggak sadar.
now.